Hello, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Mr. Eko Pramono. Okay. How are you doing today? I hope you are in a good condition. Last week, no, last meeting we have did introductions about conditional sentence. So today we will just continue our material or our topics. Today we just going to discuss about zero types and first type of conditional sentence. Oke, dari keempat tipe dari conditional sentence, hari ini kita hanya akan bahas dua. We only will discuss two types of conditional sentence, zero type sama first type. Okay, first, if he turns off the light, it will be dark. Okay, if he turns off the light, it will be dark. Okay. Karena dia zero type itu fakta, bukan will be, tapi is. If something happens, something else happens. Apa ini? Ini yang zero atau yang first? Kita akan bahas. Okay, zero conditionals. This conditional is used when the result will always happen. Oke, yang perlu diingat ya. Tipe zero itu adalah conditional atau kalimat pengandaian di mana penggunaannya atau resultnya itu selalu terjadi sesuai dengan syaratnya, kondisinya. In fact ya, karena dia berupa fakta, maka dia pasti terjadi. If water reaches 100 degrees, it always boils. Jadi ketika air mencapai titik didih 100 derajat, dia akan mendidih. Paper becomes ash if I burn it. Kertas jadi abu jika saya bakar. Ya, it is a fact. It is a fact. General facts. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa itu pasti terjadi karena itu fakta. I am talking in general, not about one particular situation. Jadi secara umum gambarannya seperti itu, bukan dari satu sisi atau satu sudut pandang, tapi secara umum ya. Oke, contoh yang lain. If people eat too much, they get fat. If people eat too much, they get fat. Perhaps some people did don't get fat when they eat too much, but another people, dan ini yang jauh lebih banyak daripada people yang nggak gemuk itu, rata-rata orang akan jadi gemuk ketika makan banyak. If you touch a fire, you get burned. If you touch a fire, you get burned. Jika kamu menyentuh api, kamu akan terbakar. It is a fact. Ya. People die if they don't eat. People die if they don't eat. This is also fact. If babies are hungry, they cry. Okay, this is all fact. Zero conditional itu membahas tentang fakta. Jadi dia resultnya ini pasti terjadi. Okay, remember that we use if or when plus present simple for zero conditional. Jadi zero conditional ini gabungannya, kita balik slide sebelumnya. Zero conditional itu gabungan dari if plus simple present plus simple present. Jadi ketika kalian diminta untuk membuat kalimat conditional sentence type zero, ini sebenarnya yang paling simple karena gabungan dari if plus simple present plus simple present. Selesai kalimatnya. Selama itu isinya tentang fakta. Oke, next. Oke, first conditional nanti dulu kita bahas yang ini. Zero conditional speaks about facts and statements that are always true. Nah, di sini kata kuncinya ya. Zero conditional itu gabungan dari if plus simple present plus simple present, dan
Zero conditional speaks about facts and statement that always true. Jadi zero statement ini kalimat pengandaian yang menyampaikan kalimat atau mengungkapkan kalimat di mana itu selalu terjadi, resultnya selalu terjadi karena dia fakta. Oke. Next, yang selanjutnya adalah first conditional. First conditional ini agak sedikit berbeda dari zero conditional. Kalau zero conditional itu fakta yang pasti terjadi, first conditional ini uh, mungkin terjadi. Jadi belum pasti terjadi, tapi mungkin terjadi. Kapan terjadinya? Terjadinya adalah di masa yang akan datang. It's used to talk about things which might happen in the future. Might happen in the future. Of course, we can't know what will happen in the future, but this describes possible things which could easily come true. Jadi, meskipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tapi first conditional ini masih mungkin terjadi selama syaratnya terpenuhi. Bisa saja terjadi, bisa juga tidak, gitu ya. Kalau zero conditional sudah pasti terjadi. Kalau first conditional bisa terjadi, bisa tidak, tapi masih lebih mungkin terjadi. Kemungkinan terjadinya itu masih cukup besar. Okay. If it rains, I won't go to the parks. If it rains, I won't go to the parks. Tahu maknanya? Dia pergi ke taman atau tidak? Mungkin. Mungkinnya kondisi seperti apa jika dia pergi ke taman? Kondisinya adalah jika tidak hujan, saya akan pergi ke taman. Tapi jika hujan, saya tidak akan pergi ke taman. Gitu ya. I won't go to the park. Jadi go to the park-nya masih mungkin terjadi jika tidak hujan. Jika hujan ya tidak pergi. Gitu. Ini mungkin terjadi jika ini terpenuhi. Oke. Lihat contohnya ya. First conditional. If I study, I will pass my exam. Oke. I will pass my exam if I study. Ini dibolak-balik sama aja, nggak berpengaruh. Cuma bedanya kalau if-nya duluan, ada komanya. Kalau if-nya di belakang, nggak ada komanya. Oke ya. Nah, bedanya adalah, oke. First conditional setelah if, dia pakai simple present. If I study, subjek plus kata kerja pertama, simple present. Oke. Plusnya setelah koma adalah simple future. Tahu bedanya sama zero conditional? Kalau zero conditional itu if simple present plus simple present. Kalau first conditional itu if simple present plus simple future. Oke ya, ini di awal dan ini di akhir, cuma dibalik aja, maknanya nggak berubah. We use it to talk about possible situation and their consequences in the future. Jadi first conditional adalah ungkapan kalimat pengandaian untuk menyatakan kemungkinan situasi itu terjadi di masa yang akan datang. If I study, I will pass my exams. If I study, I will pass my exams. Mungkin nggak dia lulus? Mungkin jika dia belajar. Kalau nggak belajar, ya nggak lulus. Gitu. Jadi masih mungkin terjadi. Pass exams ini masih mungkin terjadi selama studinya ini terpenuhi. Oke, lanjut. First conditional example, if I have enough money, I will buy some new shoes. If I have enough money. Buy some new shoes ini masih mungkin terjadi jika I have enough money. Kalau I don't have enough money, mungkin nggak beli sepatu baru? Nggak. Gitu ya. If you help me, I will help you. Ini pengandaian ya. If you help me, I will help you. I will help you. Saya akan membantumu hanya jika kamu membantu saya. Masih mungkin terjadi jika ini terpenuhi.
If you tell us the truth, we will forgive you. Masih mungkin dimaafkan jika kebenarannya disampaikan. Oke, unless, satu lagi, unless. Unless ini sama kayak if not, bentuk negatif ya. Jadi unless ini gabungan dari if dan not. You will be sick unless you stop eating. Unless you stop eating. Kamu akan sakit hanya jika kamu berhenti, jika kamu tidak berhenti makan. Jika kamu tidak berhenti makan. If not. You'll be sick if you don't stop eating. Sama aja maknanya. Oke, dalam bentuk negatif ya. Tapi karena unless ini posisinya sudah negatif, maka nggak ada kata not lagi atau don't lagi di sini. Nah, if you will be sick if you don't stop eating. Karena ini masih if aja, maka ditambah kata negatif. Dan ini mengubah kata jadi negatif. Jadi unless ini bentuknya sudah negatif, nggak perlu lagi ada kata not atau don't di sini. Langsung aja unless. Ini juga bisa diganti jadi unless. Oh, nggak ada yang negatif ya. Nggak ada yang negatif. Oke. Itu tadi penjabaran tentang zero and first conditional sentence. Mister kasih latihan, coba latihan. Di sini ada about 15 questions. You have to make sentence, a conditional sentence from these sentences. Jadi nanti if Julie ada kata not dan ada kata were di sini, ahead, she gets sunstroke di sini. Nah, kalian ubah jadi kalimat zero conditional. Not ini artinya bentuknya negatif. Nanti gimana kalimatnya coba kalian buat. Contohnya ini Mister kasih satu. If Julie doesn't wear a hat, she gets sunstroke. Doesn't not. Kenapa pakai doesn't not? Karena Julie ini she. Nih dari kata ini ya. She itu pasangannya does not wear a hat, she gets sunstroke. Gets ditambahin s di belakangnya. Kenapa? Karena she it ada subjek spesial ya di simple present. She it itu kata kerjanya ditambah s atau es. Oke. Untuk yang kedua first conditional. Di sini dari 10 kalimat ini kalian ubah jadi kalimat conditional sentence tipe pertama. Kenapa yang ini jauh lebih banyak? Karena ini jauh lebih mudah menurut Mister. If I go out tonight, I will go to the cinema. Oke. If simple present plus simple future. Oke, seperti itu. Mister harap penjelasannya jelas. Kalau kurang jelas bisa kalian tanyakan ke Mister secara langsung. Apapun itu ya, pertanyaan terkait conditional sentence, mau yang zero, mau yang first, kecuali yang second sama third, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang kurang jelas, berapa pertanyaannya nanti kita kumpulkan jadi satu, nanti kemungkinan akan ada penjabaran atau penjelasan lanjutan tentang zero sama first conditional sentence. Thank you for your time and attention. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.